Om Swastiastu. Kita sama-sama prihatin bahwa Bali mengalami darurat lingkungan. Banjir dalam tanda kutip bandang yang berlangsung di Badung dan Denpasar 8 September 2025 berbarengan dengan Hari Raya Pagorsi yang didahului oleh hujan lebat hari Senin dan hari Selasa tanggal 8 dan 9 September yang juga merupakan rainan bumi. Sebagai masyarakat religius, masyarakat Bali semestinya mawas diri karena waktu-waktu pagorsi semestinya adalah waktu-waktu untuk melakukan jasa kerti dan kita memperoleh kerayuan. Faktanya dan realitas sosialnya kita mengalami kesulitan yang sangat besar. Banjir bandang telah menimbulkan banyak korban, korban jiwa, korban harta benda, dan bahkan beberapa pura yang berada di pinggir daerah aliran Sungai Badung. Banjir ini, bencana alam ini melahirkan kotak Pandora seperti yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tutupan hutan yang ada di daerah aliran Sungai Ayung dan anak-anak sungainya, Tukat Batung, Tukat Mati, Tukat Singapadu, jumlah yang tersisa, tutupan hutan itu yang tersisa hanya 3%, setara dengan 1.500 hektar. Padahal luas tutupan ini semestinya dulunya adalah 49.500 hektar. Artinya apa? Berkurangnya tutupan luas hutan di daerah aliran Sungai Ayung ini berarti serapan air di wilayah hutan itu berkurang banyak. Jumlahnya pengurangannya tidak tanggung-tanggung, 97%. Pada sisi lain di daerah hulu, ya, di kawasan hutan pengejaran di Kintamani Barat yang merupakan pemasok air utama untuk Tukan Ayung, ya, sudah lama terjadi pengahlian fungsi hutan. Ya, seorang pakar lingkungan hidup dari Universitas Padjadjaran yang melakukan rintisan riset dan kemudian pengetahuan tentang lingkungan hidup yang tidak bisa ditawar-tawar, Profesor Otto Sumarwoto mewanti-wanti sejak awal tahun 70-an bahwa hutan yang rusak, hutan yang gundul di hulu, ya, terjadi penggundulan das akan melahirkan aliran air dari hulu ke dataran rendah, di mana dataran rendah adalah pusat pemukiman yang umumnya adalah perkotaan. Ya. Banjir bandang yang baru saja berlalu memberikan indikasi bukti dan bahkan wake up call, peringatan bahwa Bali dihadapkan pada indikasi krisis lingkungan. Kita sudah tentu menjadi sangat khawatir kalau daerah aliran Sungai Ayung, ya, mengalami kondisi yang sudah begitu parah, ya, tutupan hutannya sudah tinggal 3%, berarti mengalami kerusakan jumlahnya 97%. Ada kekhawatiran, ya, jangan-jangan daerah aliran sungai yang lain, menyebut beberapa, Telaga Waja, Tukat Sah, Telaga Waja, Tukat Sah, dan
daerah aliran sungai yang lain bisa mengalami kondisi yang sama. Kalau hal ini terjadi, dan kemungkinan akan terjadi, karena permukaan bumi Bali dalam 70 tahun terakhir 1950 sampai 2020 sudah naik 1,9 derajat Celcius. Padahal kesepakatan Paris, kesepakatan yang dihadiri oleh para pakar lingkungan hidup sedunia yang dikoordinasikan oleh PBB tahun 2016 menyatakan kalau peningkatan suhu bumi di atas 1,6 derajat Celcius, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi lingkungan. Bali sudah mengalaminya dari kasus banjir bandang yang berlangsung 10 September 2025, setelah mengalaminya pada bulan Oktober 2022. Tantangannya sekarang adalah menyebut adalah satu, penegakan aturan hukum dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang bangunan yang ada di daerah aliran Sungai Ayu dan di daerah aliran sungai lainnya, Laguaje, Tukan Pakerisan, Tukan Sah, dan lain-lain, ya, untuk ditertibkan dan kemudian kembali dipulihkan alamnya sehingga kembali mempunyai fungsi serapan. Tanpa itu kita bisa mengalami banjir yang lebih besar ke depan, walaupun sudah tentu kita sama-sama tidak menginginkan. Yang kedua, penertiban bangunan di daerah aliran sungai, sebut saja aliran Sungai Badung, ya, harus lakukan penertiban dan kemudian ditegakkan aturan hukum yang berhubungan dengan izin mendirikan bangunan dan aturan-aturan yang berhubungan dengan ketentuan tata ruang. Yang ketiga, normalisasi sebut saja Tukan Badung dalam beberapa titik, ya, dilanjutkan dengan normalisasi Tukan Mati, kemudian Tukan Singapadu, kemudian pokoknya Tukan Ayum, ya, sudah mesti segera dilakukan untuk memungkinkan air deras yang jatuh dari hulu, ya, alas pengejaran, dan kemudian yang jatuh secara lokal bisa langsung sampai ke laut, tidak menimbulkan terjadinya banjir dan kemudian merusak lingkungan, merusak pura, dan memakan korban jiwa. Yang ketiga, ya, reboisasi hutan. Yang ketiga, reboisasi. Yang ketiga, reboisasi hutan di hulu. Sebut saja untuk Tukadayung itu adalah pengejaran, diperkirakan luasnya 40.000 hektar. Reboisasi hutan di alas penulisan yang merupakan pemasok air Gunung Batur. Reboisasi hutan di seluruh kawasan 4 danau, Batur, Beratan, Buyan, Tamblingan, ya. Reboisasi hutan di kawasan Gunung Agung dan Gunung Agung dan Gunung Batu Karu yang menurut data terakhir kira-kira 100.000 hektar sudah mesti dianggarkan dan kemudian dilaksanakan meniru model reboisasi hutan di masa Orde Baru. Dananya disediakan, melibatkan masyarakat lokal, jadi masyarakat lokal memperoleh pekerjaan di situ, mengawasi hutan, ya, sehingga dengan demikian fungsi hutan, daerah aliran sungai kembali dijaga oleh masyarakat setempat memperoleh pekerjaan
dari dana pembangunan yang disediakan itu. Nah, inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Bali, terutama pengambil kebijakan publik untuk merespon darurat lingkungan yang sudah kita hadapi, yang ke depan kalau tidak dikelola dengan sangat baik bisa menjadi kondisi yang berat, bahkan malapetaka. Sekjen PBB Antonio Guterres dalam konferensi lingkungan hidup sedunia tahun 2022 di Mesir menyatakan, krisis lingkungan yang sedang berlangsung ini telah mengakibatkan masyarakat manusia, masyarakat global memasuki jalan tol neraka iklim. Sekali lagi saya katakan, menurut Antonio Guterres, krisis lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global mengakibatkan masyarakat global memasuki jalan tol neraka iklim yang bisa menjadi malapetaka dalam kehidupan ini. Sudah tentu para pemirsa, kita tidak menginginkan itu terjadi di Bali, kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia, dan kita tidak menginginkan terjadi di belahan bumi manapun. Ya, doa diperlukan, tapi yang sekarang sangat diperlukan adalah langkah-langkah nyata, program-program aksi konkret dengan dalam agri konkret, dengan tolok ukur kinerja yang jelas dalam rangka menyelamatkan Bali ke depan. Om Santi, Santi, Santi. Buat banyak, masih ingat ini. Telaga baca.